warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya iman sampai hari ini. Sahabat muslimah Bangil yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita kedatangan ustadzah yang sangat luar biasa, yakni Ustadzah Hulia. Semoga Ustadzah Hulia selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslimah, pasti di sini sudah pada tahu kan kalau kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atau yang sering kita sebut dengan Maulid Nabi. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadzah, berkaitan dengan Maulid Nabi, bagaimana sih kebiasaan orang Rembang di sini yang ditempati oleh Ustadzah mengenang atau merayakan Maulid Nabi di wilayah Rembang itu seperti apa Ustadzah? Terima kasih atas pertanyaannya Kak Dia. Alhamdulillah kita sudah tiba ya bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Patut kita syukuri ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita umur sehingga kita berjumpa dengan bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Yang Kak Dia tanyakan terkait dengan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW di Rembang itu sendiri, itu tidak jauh beda ya dengan tempat-tempat yang lain. Yang saya perhatikan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW di Rembang itu sendiri, biasanya itu masyarakat itu membawa nasi, membawa buah-buahan, lalu membaca sholawat bareng-bareng. Setelah itu dibagikan kepada masyarakat. Terkait dengan hukumnya itu boleh, hukumnya itu mubah, boleh-boleh saja. Selama merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tidak ada hal apapun yang mengantarkan kepada keharaman. Itu kan. Terima kasih Ustadzah. Jadi emang kalau masyarakat Indonesia itu perayaan Maulid Nabi itu biasanya begitu ya, Besti Solihah di sini, sahabat muslimah Bangil, bahwa perayaannya itu biasanya membawa buah, membawa jajan ke masjid, kemudian membaca sholawat bersama lalu dibagikan ke masyarakat. Namun ini Ustadzah, apakah ada nilai yang bisa kita ambil dari pelaksanaan Maulid Nabi tersebut, atau sekedar acara saja begitu? Yang jelas itu ada. Jadi merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar selesai begitu saja, tetapi di situ membentuk untuk kita menjalin hubungan bersama masyarakat, seperti saling membantu, saling memberi dan lain-lain. Dan juga harus bermuhasabah. Dengan adanya muhasabah di situ, kan kita semakin taat terhadap perintahnya Allah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Terima kasih Ustadzah. Jadi sahabat muslimah, memang ya kelahiran Nabi Muhammad itu bukan sekedar hanya dirayakan, tapi ada nilai-nilai tadi yang dijelaskan oleh Ustadzah Hulia, bahwa momentum bagi kita untuk menjalin ukhuwah dengan orang-orang di sekitar kita, kayak gitu. Karena apa? Dengan adanya Maulid Nabi itu adanya orang berkumpul, bersolawat bersama, menjalin ukhuwah di situ. Tapi juga tidak cukup ya
sahabat muslimah, kita juga harus muhasabah. Kalau kata Ustazah Hulia tadi, kita muhasabah bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah itu kan untuk mengajarkan kita agama Islam. Nah, tentu muhasabah bagi kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih taat. Begitu nggih Ustazah nggih. Namun faktanya kan saat ini justru orang itu banyak yang lalai dengan perintah Allah Ustazah. Misalnya seperti membuka aurat itu sudah hal yang biasa, atau bahkan riba itu sangat biasa sekali. Padahal ini kan Allah melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu kenapa Ustazah bisa terjadi hal seperti itu? Ya, memang benar deh. Memang benar Kak Dia. Hal itu terjadi karena kita itu hidup di sistem kapitalis. Sedangkan kapitalis sekuler di situ, di dalam aturannya itu agama itu dipisahkan dengan kehidupan. Maka dari itu Maulid Nabi Muhammad SAW itu apa ya? Sekedar dirayakan, akan tapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ditinggalkan. Jadi kenapa terjadi fenomena seperti itu ya teman-teman? Ajaran Islam itu justru dilupakan karena saat ini memang kita hidup di sistem kapitalisme sekuler, ya Ustazah. Yang mana sistem kapitalisme sekuler ini memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kalau ajaran agama itu dikembalikan kepada individu, begitu nggak Ustazah nggih? Tidak diterapkan keseluruhan di tengah-tengah masyarakat. Maka yang terjadi ya seperti itu. Nah, Maulid Nabi, kelahiran Nabi hanya sebagai seremoni belaka, hanya untuk perayaan, tapi setelah itu ajarannya tidak dijadikan sandaran kita untuk beraktivitas, begitu. Lalu apa Ustazah yang harus kita lakukan Ustazah melihat fakta yang seperti itu? Yang harus kita lakukan harus bermuhasabah lagi ya, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam ini di tengah-tengah umat. Sebagai umat Islam khususnya, maka harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal seperti ini itu tidak akan terlaksana secara sempurna dengan adanya sistem, yaitu sistem Islam dengan bingkai khilafah. Dan itu harus kita berjuang untuk mengembalikan sistem pemerintahan Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu kan. Terima kasih Ustazah. Jadi yang harus kita lakukan ya sahabat muslimah, saat ini kita harus bermuhasabah lagi bahwa memang Maulid Nabi, kehadiran Nabi di tengah-tengah kita itu bukan sekedar diutus begitu saja, tapi memang diutus untuk mengajarkan agama Islam yang harus kita laksanakan, karena ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, gitu guys. Tapi memang untuk taat terhadap perintah Allah secara total itu tidak bisa terlaksana di sistem yang sekuler itu tadi, guys. Yang bisa membuat orang itu taat total kepada perintah Allah itu hanya sistem Islam. Nah, sistem warisan Nabi Muhammad SAW dalam nikah khilafah. Nah, dengan begitu maka secara alamiah ketika Islam itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka orang-orang juga akan mengikuti apa yang telah diajarkan atau menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke. Mungkin cukup Ustazah. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara ini. Semoga kita bisa bertemu lain waktu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.